Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, tahukah ayah bunda bahwa peran ayah bunda sangatlah besar dalam pertumbuhan maupun perkembangan fisik dan psikologis anak-anak. Tugas ayah bunda memang tidak mudah, karena menjadi orang tua itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah pastinya. Tapi kita perlu untuk terus belajar dan memastikan agar amanah yang telah Allah hadirkan dalam kehidupan kita bisa kita kembangkan, bisa kita bina untuk mereka, anak-anak kita ini bisa menjadi diri mereka yang terbaik, di mana potensi fisik, akal, hati, tubuhnya itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ayah bunda sekalian, tugas orang tua tidak hanya untuk mencintai ataupun menyayangi anaknya saja. Namun yang perlu dipastikan juga adalah apakah anak-anak kita itu merasa dicintai oleh orang tuanya. Banyak persoalan yang muncul karena anak tidak merasa dicintai. Orang tuanya merasa mencari nafkah atau sibuk di luar rumah untuk anaknya. Mereka kerja pagi sampai malam, kurang waktu di rumah untuk kemajuan anak-anaknya, pendidikan anak-anaknya. Tapi persoalannya anak-anak tidak merasa dicintai hanya dengan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Anak butuh diperhatikan, anak butuh didengarkan, anak butuh diapresiasi. Banyak hal yang menjadi kebutuhan anak-anak yang tidak terpenuhi hanya dengan nafkah saja. Maka dari itu kita perlu tahu apa yang bisa membuat anak-anak kita merasa dicintai. Di antaranya kalau kita belajar dari teori love language, bahasa cinta, kita bisa membuat anak-anak kita merasa dicintai ketika kita memberikan sentuhan pada anak-anak. Ya, walaupun ayah bunda sibuk bekerja, tetapi ketika di rumah atau bertemu dengan anaknya, ya, berikan pelukan, berikan sentuhan, berikan kecupan, ya, untuk anak-anak. Karena kedekatan fisik, baik itu lewat sentuhan, kecupan, ataupun genggaman tangan, itu berharga buat perasaan ataupun perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang kurang sentuhan, bahkan dari bayi, itu merasakan kecemasan atau rasa tidak aman dalam dirinya. Bahkan dalam sebuah penelitian, ya, di mana ada seorang profesor yang anaknya sakit, dibawa ke berbagai dokter, psikolog maupun psikiater, belum sembuh. Namun kemudian dia mempraktekkan loving kindness atau kebaikan hati kepada anaknya dengan cara memeluk anaknya pagi malam setiap hari, sampai akhirnya kurang lebih 1 bulan anak tersebut pulih. Lewat apa? Lewat sentuhan. Jadi sentuhan, pelukan, gendongan yang kita berikan pada anak-anak sepertinya sederhana tetapi sangat bermakna bagi perkembangan psikis anak. Anak merasa dicintai, anak merasa disayang ketika orang tuanya memberikan sentuhan yang bermakna bagi mereka. Yang kedua, ayah bunda bisa membuat anak-anak merasa dicintai dengan cara memberikan mereka hadiah. Nah, hadiah ini bisa menjadi persoalan ketika hadiah tersebut tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan atau butuhkan. Karena seringkali orang tua mendominasi, udah pilih yang ini aja lebih murah, atau udah pilih ini aja biar sama pilihan kakak atau adik. Sehingga anak-anak sebenarnya punya pilihannya sendiri, tetapi seringkali dituntut untuk bisa menerima pilihan orang tua atau pilihan saudaranya. Sehingga ini membuat anak-anak merasa tidak berharga karena pilihannya tidak diizinkan. Maka kalau kita ingin membuat anak-anak merasa dicintai saat memberi hadiah, berikan hadiah yang memang menjadi keinginan, pilihan, ataupun kebutuhannya. Ayah bunda bisa bertanya, kamu sukanya yang mana? Sehingga anak-anak merasa berharga bahwa pilihannya itu layak diberikan. Yang ketiga, ayah bunda bisa memberikan quality time. Katakanlah ayah bunda bekerja di luar kota, gitu ya, jarang ketemu anaknya, tidak bisa bertemu setiap hari. Tapi pastikan ketika ayah bunda pulang atau saat weekend, saat bersama dengan anak, luangkan waktu untuk ngobrol berdua. Nah, ini yang namanya quality time. Ngobrol berdua aja. Dan inti dari ngobrol berdua aja itu bukan kita yang banyak berbicara, tetapi kita yang lebih banyak mendengar. Jadi inti dari quality time untuk membuat anak-anak ataupun keluarga merasa dicintai adalah mereka merasa didengarkan.
Jadi jangan buru-buru menjawab atau membantah ketika mereka curhat atau bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, atau apapun itu. Tapi pastikan kita mendengarkannya dengan antusias, menerima apapun yang mereka sampaikan, dan memahami bahwa itu yang mereka rasakan, itu yang mereka harapkan. Nah, jadi kuncinya adalah mendengarkan dengan penuh empati. Namanya mendengarkan yang penuh empati itu, yang penting adalah bahasa tubuh kita memang menunjukkan kita mendengarkan, gitu ya. Bukan sekedar hadir fisiknya, tapi benar-benar mendengarkan yang itu terbaca lewat bahasa tubuhnya kita. Lewat bahasa tubuh misalnya ya kita menatap mata anak kita, ya kita mengangguk, kita mengahem, ya tanda bahwa kita menyetujui ataupun memahami ataupun mendengar apa yang disampaikan anak tersebut sehingga dia merasa percaya diri. Banyak orang tua bertanya kan, gimana caranya membuat anak saya percaya diri, Bu? Dengarkan mereka dan tunjukkan antusias ayah bunda bahwa apa yang mereka sampaikan itu keren, apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang berharga. Jadi itu dengan sendirinya juga membangkitkan kepercayaan diri anak-anak. Kemudian yang keempat adalah memberikan pelayanan, ya, pelayanan untuk anak-anak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya mereka minta tolong ke ayah bunda untuk dibuatin masakan kah atau diambilin apa kah. Kunci dari pelayanan ini adalah kita segera, gitu ya. Jadi ketika anak-anak minta tolong, Bunda ini bukunya di mana, Bunda ini bajunya di mana, segeralah merespon. Sehingga anak-anak yang merasa diprioritaskan, dia akan merasa berharga, merasa dicintai. Karena ketika dia butuh, ayahnya atau bundanya ada di sana. Contoh misalnya anak-anak minta, ayah pulang cepet ya hari ini mau beli keperluan. Nah, maka hadirlah ketika anak sudah meminta, justru di situ momen-momen emasnya, di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita ada buat mereka. Ketika mereka butuhkan, kita mengupayakan untuk bisa hadir. Jangan beralasan, aduh ayah bunda tuh sibuk banyak kerjaan dan lain-lain. Itu akan membuat anak-anak merasa tidak berharga bahwa ayah bundanya lebih prioritas pekerjaan daripada dirinya. Maka upayakan untuk bisa berdiskusi dengan baik dan berusaha untuk melayani apa yang menjadi kebutuhan anak akan membuat mereka merasa dicintai. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, yang kelima adalah memberikan pujian ataupun apresiasi kepada anak-anak kita. Ya, baru-baru ini anak saya yang kecil mengajak uminya untuk menemani mereka les berenang di akhir pekan. Biasanya uminya tidak bisa karena bersamaan dengan kegiatan-kegiatan seminar. Namun kali ini mereka ingin banget uminya untuk hadir karena mereka sudah les berenangnya biasanya di kolam kecil, sekarang sudah naik ke kolam yang besar. Dan mereka ingin menunjukkan bahwa kami sudah bisa loh Umi masuk ke kolam yang besar. Jadi ketika anak-anak mengajak, mereka punya makna di balik itu. Mereka ingin menunjukkan bahwa anaknya Umi, anaknya ayah bunda itu sudah bisa, sudah hebat, sudah keren. Ayo lihat. Dan ketika sudah dilihat, apa yang mereka inginkan sebenarnya? Mereka ingin apresiasi. Mereka ingin dipuji, mereka ingin diakui kehebatannya, mereka ingin dipuji. Maka dari itu penuhilah ketika anak-anak kita sudah meminta, upayakan untuk kita bisa hadir dan pastikan mereka merasa diakui kehebatannya, prestasinya, ataupun kelebihan kebaikan yang mereka lakukan. Mudahlah untuk memuji anak-anak kita dan mengapresiasi mereka. Karena apresiasi ini berharga sekali buat perkembangan psikis anak, membuat mereka percaya diri, membuat mereka merasa berharga. Meski anak kita sudah terbiasa berprestasi, tetap saja mereka butuh pengakuan dan apresiasi khususnya dari orang tuanya. Meski di luar sana banyak sekali orang yang telah mengapresiasi mereka, tapi sebenarnya yang paling dibutuhkan anak-anak adalah apresiasi dari ayah dan bundanya. Ketika itu bisa kita penuhi, maka insya Allah anak-anak kita akan merasa dicintai. Dan ketika mereka merasa dicintai, mereka akan bisa mengoptimalkan potensi dirinya dan menjadi anak-anak yang menyejukkan hati. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan menjadi orang tua yang hebat